Assalamualaikum semuanya, gue Muklis, enjoy. Gue nggak bikin video kolaborasi dulu, dan gue nggak juga sedang bikin video unboxing. Jadi kalau lo yang mengharap ini adalah video unboxing atau kolaborasi, di skip boleh. Tapi kalau mau lanjut, kita lanjut. Gue tahu kalau di persepatuan lokal Indonesia ini sudah sangat dikenal, bahkan terkenal brand satu ini, yaitu brand Ventela. Yes, Ventela. Kita breakdown dulu dari ke depan, kita mundur sedikit ke belakang untuk mengingat aja, untuk mengingat. Kita mundur ke belakang. Pabrik dari sepatu Ventela ini yaitu pabrik, kalau lo buka websitenya ya, ventela.com, di situ tertulis pabriknya namanya PT Sinar Runner Indonesia, bahkan di boxnya pun ada. Nah, gue pengen mencoba membahas pabrik ini atau seluk-beluk brand ini. Kita sebutnya SRI aja, SRI. Sebelum SRI yang sekarang ini, yang terkenal akibat si Ventela ini, SRI itu udah pernah ada sebelumnya, dan bahkan PT SRI ini pernah mengalami kejadian yang bener-bener mengalami keterpurukan di masa itu. Karena apa? Karena pabriknya mengalami kebakaran pada hari Jumat, tepatnya hari Jumat tanggal 7 bulan Januari 2011. PT SRI terbakar. Gue kutip dari info di internet bahwa PT SRI mengalami kerugian kurang lebih puluhan miliar. Tapi alhamdulillahnya dari beberapa ribu karyawan di situ tidak ada satupun korbannya. Karena pada saat mulai terjadi kebakaran semua dipulangkan. Tapi ada beberapa pekerja di situ mencoba buat memadamkan, tapi nggak kunjung padam juga, bahkan malah makin besar, dan akibatnya sang jago merah marah dan habislah kira-kira sekitar puluhan miliar melayang. Nah, itu 2011. Sekarang kita breakdown lagi 2017, di mana di situ PT SRI mulai membuat brand bernama Ventela yang dibuat sendiri oleh William Ventela. Dan setelah 2011 dia mengalami keterpurukan, dia mencoba membangun atau membuat lagi, building lagi pabriknya, dan pada akhirnya tahun 2017 Bapak William Ventela mencoba membuat brand bernama Ventela yang sudah kita kenal selama ini. 2017 dia udah membuat sepatu vulkanisir ya, khususnya sepatu vulkanisir dengan berbagai tipe, warna. Contohnya ada nih yang keluaran pertama nih kayak gini, yang ada zipnya dengan branding seperti ini, tapi logo Ventela udah seperti ini sampai sekarang. 2017 itu 2017. Dan ada berapa satu lagi yang bentuknya lumayan buat gue bagus seperti ini. Ini juga 2017, keluaran 2017, dan ada yang slip on juga, cuma slip on gue gak punya. Gue kumpulin ini 2017. Ini yang biasa nih, kayak gini masih belakangnya seperti ini. Ada yang kayak gini juga, dan ada yang pakai zip ini juga. Ada yang slip on, cuman gue nggak punya. Nah, itu 2017. Cuman belum banyak orang mengetahui brand Ventela. Mulai naiknya adalah ketika Ventela membuat siluet BTS atau Back to 70s yang inspired dari Converse 70s. Mulai breakdown lagi nih, gue mau kasih tahu kenapa Ventela waktu itu bisa boom banget di tahun 2019-an, mungkin ya, 2019 di awal BTS itu keluar. Nah, di masa itu, di tahun 2019-an lah ya, itu lagi booming banget. Semua kalangan, khususnya anak-anak muda tuh lagi gandrung banget dengan Converse 70s ya. Anak muda khususnya menginginkan sepatu itu. Dan kita tahu sendiri kalau harga Converse 70s itu sekitar harga 800 sampai sejutaan waktu itu. Ya segitulah, range harga segitu. Nah, yang kita agak sulit adalah saat Converse nge-restock di outletnya, itu tuh pasti barangnya nggak ada, habis. Lebih sering habis. Itu dibeli oleh para reseller-reseller yang dijual harganya mungkin di up sekitar 200-300 dari harga real. Nah, makanya waktu itu kita pun susah mencari Converse 70s. Nah, Ventela melihat celah itu, di mana kita bisa nih bikin produk kayak gitu dengan kualitas yang sama, cuman kita tetap pakai branding sendiri. Keluarlah. Jadi anak-anak muda yang tahu dengan kualitas, pasti dia bakal ngekop Ventela BTS itu. Dan akhirnya itu lambat laun mulai jalan, sebulan 2 bulan. Mungkin Ventela riset juga. Karena apa? Karena Ventela ngeluarin colorway yang bener-bener itu rare di
Converse tersebut. Converse 70s ada nih yang rare, yaitu warna sunflower atau warna kuning. Itu bener-bener sulit didapat, kalaupun ada nih ya pasti harganya up seperti gue bilang di pertama tadi. Ventela ngeluarin warna sunflower, gila udah. Sejak itu udah Ventela udah gila banget, udah diomongin sana sini, di komunitas Converse pun diomongin. Jujur nih, secara kualitas ini sepatu udah 1 tahun gue pakai, dan sebulan ini gue simpen karena ini memorial banget sepatu, karena ini punya nilai khusus sendiri dari gue, karena ini dari pemberian dari seorang yang menurut gue dia tuh jagoan banget, hebat deh. Thank you Pak Dito. Keluar sepatu ini tuh gila, langsung segila itu sepatu ini. Dan ini kan keluar sekitar 2019 akhir. Mungkin feeling gue nih ya, cara bermainnya mungkin gini ya. Ventela udah nih, mindset dia gini, oke, gue bisa ternyata ngegoyangin pasarnya Converse. Dan emang itu goyang, gue akuin pasti goyang dan ngeganggu Converse banget. Gue yakin yang ganggu karena di harga jauh lebih murah, Converse nggak bisa apa-apa. Nah, udah mulai bosen, udah mulai punya semua nih BTS dari warna, udah keluar semua juga colorway-nya, dari warna black natural, warna sunflower, green, warna apa lagi yang beda, charcoal, warna abu-abu, warna navy, semua udah keluar dan semua orang udah punya. Ventela nggak bisa kalah. Di awal, seingat gue di awal tahun 2020, Ventela ngeluarin siluet baru yang menurut gue tuh dahsyat banget, gebrakan banget, dari sepatu-sepatu yang mungkin udah ada beberapa sepatu, sebut aja brand Kompas dia udah pakai siluet sejenis ini, tapi karena barangnya demand-nya banyak tapi barangnya nggak banyak, makanya sangat sulit buat dapetin si Kompas itu. Nah, si Ventela ini karena punya pabrik yang cukup besar dan memumpuni, dia ngeluarin lah si seri Public. Gila nggak, waktu pertama keluar ini nih, gokil abis nih sepatu. Dari sepatu yang BTS ini, kualitas semua orang udah coba, semua orang udah pakai selama rentang waktu dari ini keluar sampai ini keluar mungkin sekitar 4-5 bulanan. Semua orang udah pada ngetes kualitasnya dia dan gak ada yang ragu. Dan saat dia ngeluarin sepatu ini, jelas makin gak ragu dong dengan kualitas yang bagus pastinya, dengan siluet yang kayak gini ya kan. Dan terjadilah ini pun boom gitu. Dan ini menjadi ancaman buat sepatu lokal yang memiliki siluet semacam dia, yang nggak cuma kayak gini doang, kan banyak nih. Nah, kalau yang pakai cacing kayak gini kan ada beberapa. Pertama mungkin kita lihat adalah Kompas yang pakai gazelle-nya itu. Dan mungkin ini ancaman juga buat mereka, karena mereka pun menyadari kalau Ventela ini bukan brand main-main gitu, dan punyai pabrik yang cukup besar. Lambat laun ini ngeluarin semua colorway-nya yang kita suka. Nanti yang gue lanjut lagi part berikutnya ngebahas sejarah Ventela. Jadi seperti itu. Gue ingetin lagi kalau Ventela pernah mengalami kebakaran pada hari Jumat tanggal 7 bulan 1 2011. Mereka mengalami kebakaran yang cukup hebat sehingga mengalami kerugian puluhan miliar. Dan dari 2011 dia mulai membangun diri sampai 2017 dia membuat brand namanya Ventela itu. Dan hasil sekarang bagaimana? Bisa dilihat semua orang punya, semua orang pakai. Yang bisa diambil dari pelajaran itu adalah gimana caranya kita bangkit dari keterpurukan kita. Jangan gampang nyerah, intinya kayak gitu kan. Gimana cara kita bangkit dari keterpurukan kita supaya kita bisa ngeraih apa yang benar-benar jadi impian kita. Jadi kalau gagal, coba lagi. Saat kita mengalami ujian, coba lagi. Saat kita mengalami kegagalan, coba terus sampai kegagalan nggak punya kesempatan lagi untuk menggagalin. Jadi gagal pun udah nyerah, jadi berhasil lah yang didapat. Udah nggak jelas sih bacot gue. Intinya kayak gitu. Nanti akan gue sambung karena ada beberapa siluet setelah ini. Kan ada beberapa nih, ada Noir, ada Lohita, ada Urban. Itu akan kita bahas. Ada Retro 77 itu juga kontroversial banget karena itu agak sedikit menyinggung brand yang dunia banget. Fans pun tahu adanya Ventela. Jadi kayak gitu aja ya, menceritakan histori Ventela sepengetahuan gue, semampu gue, yang gue baca dan gue lihat. Kayak gitu aja ya. Terus dukung brand lokal Indonesia, khususnya brand-brand yang menurut lo itu bagus, dengan kualitas yang bagus, nggak asal-asalan bikin brand terus dia
klaim lokal pride segala macem, tapi dia nggak ngandalin kualitas dan kenyamanan. Sekali lagi gue mau bilang ke lo kalau Urban adalah siluet terakhir, bukan terakhir ya, siluet yang dikeluarin Ventela paling bontot dia nih. Nggak tahu nanti punya adik lagi apa enggak, ini paling bontot nih si Urban. Ini nyaman banget buat dipakai, enak banget buat dipakai, simple, nyaman, dan good looking. Ada 3 pilihan warna, ada warna black natural, putih atau full white, terus juga ada brownish. Ada 3 pilihan warna, jadi bisalah kalian mix and match. Kalian punya celana, baju, dicocok-cocokin aja. Yang intinya sepatu ini nyaman banget dan asik banget pokoknya. Dukung terus produk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue undur diri.